Ada panggilan nggak selama 6 tahun itu? 8 tahun itu? Selama 8 tahun? Tidak ada. Tidak ada panggilan, tidak ada pemeriksaan. Makanya begini. Enggak, alamat rumah tadi itu alamat benar. Benar, alamat. itu rumahnya ibu. Tapi tidak ada panggilan. Tidak ada panggilan, tidak ada panggilan ke rumah Ibu Kartini, tidak ada. Kan aneh, artinya kalau yakin, apalagi sudah ngambil foto, sudah ngambil kartu keluarga, sudah ditunjukin di Bandung, yang teroris, yang jauh, yang susah aja kena, apalagi ini seorang di bangunan, apa hebatnya, punya uang berapa sih ngumpet-ngumpet, kalau yakin. Nah, bukti polisi tidak yakin. 2016, seminggu setelah kejadian, Pak Budi datang, mengambil foto yang hajatan yang kemudian ditunjukkan oleh Kadip Humas. Inilah saya pikir ini foto Peggy yang lagi bawa samurai, lagi sama Pina, ternyata lagi pagar ayu hajatan kan. Foto itu diambil seminggu setelah kejadian, artinya sudah mempunyai foto. Penyidik kepolisian itu sudah mempunyai foto Pak Karni sejak 2016, seminggu setelah kejadian. Tapi pada saat pengumuman DPO 14 Mei 2024, fotonya tetap saja tidak ditampilkan. Kenapa? Kalau memang yakin tampilkan, karena dalam Perkapolri, dalam Perkapolri juga yang namanya DPO itu harus seterang-terangnya termasuk dicantumkan fotonya. Ini tidak, itu pertanda. Sampai ditetapkan DPO, penyidik itu ragu. Dan ada lagi keraguan penyidik itu ya dibuktikan dengan menemui Saka Tatal 1 minggu sebelum penangkapan. Ya, Saka Tatal adalah mantan terpidana anak itu. Datang anggota polisi yang mengaku dari Polres Ciko, kalau ibu sebut kepala Ciko itu Cirebon Kota, Polres Cirebon Kota, datang menunjukkan 3 foto Peggy alias Perong, ya khususnya termasuk Dani Andi, dengan ciri-cirinya berbeda. Ada lubang kuping antingnya yang besar. Itu makanya ketika ditangkap Peggy Setiawan, fotonya beredar, Saka Tatal ingat, lah kok yang ditangkap ini beda dengan yang waktu ditunjukkan oleh polisi yang mengaku dari Polres Cirebon Kota dan Polda Jawa Barat. Itu penetapan tersangka fix, tidak pernah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Kemudian terakhir kami mempersoalkan penyitaan ijazah, ada ijazah SD SMP punya Peggy Setiawan, ada rapot SD SMP, ada kartu Indonesia Pintar juga ikut disita. Itu tanggal 22 Mei. Kemudian kartu keluarga, minta kopinya sih. Kemudian STNK 2 lembar, ya, semua diambil. Itu juga kami persoalkan tidak ada izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam jawabannya tidak mampu menunjukkan surat dalam uraiannya, surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Di dalam pasal 38 ayat 2 memang dalam keadaan mendesak boleh dilakukan penyitaan dulu. Tapi setelah itu harus segera diurus ke pengadilan biar mendapatkan izin. Tapi itu untuk barang bergerak. Bagaimana dengan ijazah? Apakah ijazah barang bergerak? Bukan. Ijazah itu sampai kapanpun dan juga tidak mendesak. Orang udah ditangkap kok pelakunya. Anda yakin bahwa klien Anda akan dibebaskan atau dimenangkan oleh peradilan, pra peradilan? Yakin kami. Jadi melihat dari uraian-uraian tadi, dan itu fakta. Jadi penyidik memiliki alat bukti. Alat bukti yang diuraikan dalam jawaban penyidik itu semua keterangan saksi. Saya bongkar di sini nih. Keterangan saksi diantaranya Sudirman. Dalam keterangannya hasil dari pemeriksaan Sudirman, ya, Sudirman di situ mengaku pada saat kejadian Peggy Setiawan datang ke TKP menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna pink. Itulah yang kemudian penyidik ngotot, ya, menjadikan barang bukti, menjadikan sepeda motor itu, ya, sebagai barang bukti. Tetapi perolehannya juga ilegal, tidak sesuai prosedur. Oke lah, kita anggaplah itu jadi barang bukti, silakan. Nah, lalu dalam keterangan selanjutnya ketika ditanya sosok Peggy Setiawan yang dimaksud oleh Sudirman, Sudirman ini memang, ya, teman sekolahnya Peggy Setiawan, Pak Karni. Jadi teman SD. Setelah itu ya sudah tidak ada hubungan lagi. Jadi karena ini tidak jelas, mungkin yang paling mudah adalah yang teman sekolahnya aja yang dipres. Nah, tetapi dalam keterangan selanjutnya Sudirman
ya menyampaikan, ini saya baca dari jawaban penyidik kemarin di Prapit ya. Itu mengingat-ingat ciri-cirinya begini, yang ada tatonya, yang ia menggunakan sepeda dengan kalimat, dengan jawaban kata seingat saya, itu Sudirman. Itu alat bukti yang digunakan oleh penyidik, itu keterangan Sudirman yang dalam BAP-nya itu seingat saya. Artinya kalau memang Peggy Setiawan itu benar-benar melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Sudirman, ya tidak seingat, oh iya benar ini Pak penyidik, benar ini Pak polisi, kan begitu. Ini tidak seingat-ingat, ya silakan saja, itu keterangan yang digunakan, alat bukti yang digunakan oleh penyidik yaitu keterangan saksi. Yang lain-lainnya itu hanya mencocokkan bahwa Peggy Setiawan, bahwa ini dipanggilnya Perong, ya, bahwa ini motornya benar smash. Semuanya yang lainnya sampai 12 itu seperti itu, ya. Yang dalam jawabannya ada 12, tetapi hanya satu itu ya, dan 2 sama Aep. Aep pun tidak bisa mengidentifikasi karena hanya melihat jarak dari 100 meter setelah itu dia pergi, tidak mampu mengidentifikasi. Aep bisa ngomong karena setelah ditangkap dicocok-cocokan. Ini benar motornya Peggy. Oh iya seingat saya Peggy pernah pakai motor Suzuki Smash warna pink. Oh iya seingat saya Peggy pernah nongkrong di SMP 11. Hanya itu. Kemudian dicocok-cocokan, ditariklah sebagai tersangka dengan keterangan Aep dijadikan alat bukti. Jadi tidak ada tes DNA, sidik jari, banyak sekali barang bukti yang disita. Ada helm, ada sepeda motor, ada bambu. Tidak ada barang bukti yang scientific evidence, yang ada sidik jarinya, ada sperma, tidak dilakukan tes DNA. Nah, yang paling penting adalah bagaimana bisa pembunuhan berencana, pelakunya kalau Peggy Setiawan tidak kenal dengan para pelaku yang sudah divonis. Dengan Sudirman kenal dong. Sama Sudirman saja karena teman SD. Tapi yang 7-nya tidak pernah kenal. Padahal dalam pembunuhan berencana itu harus ada mind, persamaan niat. Jadi kapan merencanakannya? Sebenarnya dalam dakwaan, dalam putusan pengadilan, 3 putusan nomor 16, nomor 3 dan nomor 4 itu sebenarnya kalau kita kami amati, sebenarnya terlalu sederhana kok bisa divonis. Tidak terungkap bagaimana merencanakannya, siapa yang merencanakan, berapa kali pertemuan, apa motifnya. Nah ini aneh ya. Tapi ya sudah, itu sudah menjadi putusan hukum ya. Ada dianggap benar sepanjang belum ada yang bisa membuktikan sebaliknya. Tetapi kebenaran ini harus diungkapkan ke publik. Dan Peggy Setiawan satu-satunya momen untuk membongkar semuanya. Itu Pak Karni.